Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Kristanti Sugiarto dengan NRP 1501201189 dari Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada kali ini saya mau berbicara tentang wabah COVID-19 yang sedang terjadi di bangsa Indonesia. Sebelumnya, apa itu COVID-19? COVID-19 menurut WHO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, hingga Rabu tanggal 30 September 2020, terdapat penambahan 4.284 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir di Indonesia. Penambahan itu menyebabkan jumlah COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 287.008 orang. Di masa pandemi ini kita harus mengobarkan semangat bela negara dengan memahami wujud bela negara itu sendiri. Salah satu pelajaran penting dalam bela negara yang dapat kita petik dari pandemi COVID-19 ini adalah kita dapat memahami bagaimana peran ideologi negara dan identitas nasional sebagai daya tahan negara bangsa dalam menghadapi wabah dan krisis. Nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan sosial telah terbukti mampu menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Kini, di tengah pandemi virus corona ini, nilai-nilai Pancasila diyakini bisa menjadi modal besar dalam melawan penyebaran virus mematikan ini. Pancasila yang memiliki arti 5 dasar ini mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan bernegara. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan dasar filosofi dan nilai-nilai bagi kita semua. Pada hari ini, marilah kita merenungkan sejenak makna dari sila-sila Pancasila dalam konteks pandemi virus corona. Pancasila dalam rumusan sila-silanya memberikan nilai yang mendasar terkait konsep Tuhan, alam, dan manusia secara utuh dan komprehensif. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta dengan beserta isinya. Melalui kejadian pandemi COVID-19 ini, kita disadarkan adanya sebuah relasi antara Tuhan yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab dan perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia dan di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Dalam konteks situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan makna adanya sifat bijaksana, tanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia, dan cinta akan kebenaran dalam kerangka negara berdaulat rakyat. Makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi corona ini, di mana tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyiratkan keadilan yang berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling menolong dan menghargai sesama, dan melakukan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan secara bersama adalah hal yang perlu dilakukan, terutama dalam masa pandemi corona ini. Selanjutnya, pesan yang dapat kita petik bahwa identitas nasional yang kuat dapat menjadi daya tahan negara-negara dalam menghadapi wabah dan krisis. Negara-negara dengan persamaan identitas nasional yang kuat seperti Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Vietnam, Jerman, dan Selandia Baru menunjukkan efektivitas yang lebih ampuh dalam menghadapi ujian tersebut. Kita melihat kasus COVID-19 ini, meskipun virus sama, tapi dampak ke berbagai negara berbeda-beda. Ada negara yang dampaknya parah, dan ada juga negara yang recovery-nya cepat. Sebagai contoh,
Jarak dari Wuhan, Tiongkok, sebagai tempat pertama kali virus corona muncul, bukan menjadi patokan suatu negara aman. Negara di Asia Timur yang relatif dekat dengan Tiongkok terbukti bisa bertahan dari penyebaran virus berbahaya ini. Di sisi lain, Amerika Serikat yang berjarak ribuan kilometer dari Wuhan tidak bisa segera keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Belum ada indikasi dari negara tersebut keluar dari krisis, padahal mereka sudah melakukan banyak hal. Hal inilah yang menyebabkan bahwa identitas negara itu harus kuat supaya mereka bisa menjadikan itu daya tahan mereka dalam menghadapi wabah dan krisis. Para psikolog telah lama menjelaskan bahwa salah satu faktor yang sangat penting dalam menghadapi krisis ialah ego strength atau kekuatan jati diri. Tiap orang kemampuannya berbeda-beda dalam menghadapi krisis. Hal itu juga berlaku bagi negara. Bagi bangsa Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 ini memperlihatkan taraf identitas negara kita yang sesungguhnya. Gairah saling menegasikan dan saling menyalahkan tak juga padam saat kebersamaan dalam menghadapi ancaman diperlukan. Bahkan, rancangan undang-undang tentang ideologi negara yang semestinya menjadi simpul perekat identitas nasional justru kian menantik kegaduhan dan perselisihan. Untuk menghadapi krisis, pemerintah perlu membangun identitas nasional yang menjadi kebanggaan bersama. Dengan begitu, negara-negara termasuk Indonesia dapat melewati berbagai macam tantangan. Pandemi COVID-19 harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga untuk memperkuat identitas nasional secara kolektif, dan kita juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kita dalam menghadapi pandemi ini. Di balik musibah maupun krisis, selalu ada pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil. Sekian dari saya tentang wabah COVID-19 dan cara menghadapinya dengan rasa bela negara. Terima kasih.